Kids, ketemu lagi dengan saya, Teacher Yulna, pada mata pelajaran IPS. Materi kita hari ini adalah tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kegiatan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa yang tujuannya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dalam menambah nilai guna suatu barang itu ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama, itu nilai guna bentuk atau dikenal dengan istilah form utility. Yang kedua adalah nilai guna tempat atau place utility. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility. Dan yang keempat adalah nilai guna kepemilikan barang atau dikenal dengan istilah ownership utility. Dalam kegiatan produksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor sumber daya alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, baik yang dilakukan oleh orang per orang maupun antara lembaga. Badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan menyalurkan barang ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah ada istilah yang disebut dengan agen. Agen adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Nah, yang kedua adalah makelar. Makelar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Yang ketiga, komisioner. Komisioner yaitu perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Nah, yang keempat adalah importir. Importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Sementara yang kelima adalah eksportir. Eksportir adalah badan atau perusahaan yang mengirimkan barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dan dijual ke luar negeri. Kegiatan distribusi ini ada beberapa sistem. Yang pertama ada yang namanya sistem langsung atau distribusi langsung, yaitu di mana distribusi disampaikan langsung kepada konsumen atau produsen langsung menyampaikan barangnya kepada konsumen. Contohnya adalah ketika kamu memesan bakso. Nah, sistem distribusi yang kedua adalah sistem distribusi semi langsung. Artinya produsen tidak langsung menyampaikan atau tidak langsung menyalurkan barang-barang itu kepada konsumen. Dia mungkin harus menitipkannya di warung atau di minimarket tertentu. Contohnya, apakah kamu pernah membeli sari roti? Nah, perusahaan sari roti itu menitipkan rotinya ke minimarket atau ke warung-warung. Artinya tidak langsung disampaikan kepada konsumen. Sistem distribusi yang ketiga adalah sistem distribusi tidak langsung, di mana melalui sistem ini produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara atau kepada agen atau kepada pengecer. Nah, nanti baru konsumen belinya ke pengecer. Kamu pernah dengar istilah grosir? Nah, itulah contoh dari sistem distribusi tidak langsung. 3, kita akan bahas kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan atau organisasi untuk menghabiskan atau untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan nilai guna suatu barang. Kegiatan konsumsi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, di antaranya faktor pendapatan, faktor
faktor harga, dan faktor ketersediaan barang dan jasa. Nah, faktor yang kedua adalah faktor non-ekonomi. Di antaranya adalah pendapatan keluarga dan jumlah anggota keluarga. Nah, dalam kegiatan konsumsi itu ada yang namanya pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini secara garis besar ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau pelaku ekonomi keluarga. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang kegiatan ekonomi.